Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Pelajaran 3. Aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keberapa, anak-anak? Iya, pinter. Ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada berapa sih kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Iya, pinter. Ada 4. Ini kitab apa? Kalau yang ini? Yang ini pasti kalian tahu semuanya. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya, yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Qur'an. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani, yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Berlaku bagi bangsa Bani Israel umat Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbahasa Qibti, berlaku pada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berbahasa Yunani, yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira, pedoman bagi kaum Nasrani. Yang keempat, kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pedoman bagi seluruh umat muslim. Baiklah anak-anak, agar kita mudah menghafal kitab-kitab Allah, mari kita menyanyi nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Versi balonku ada 5. Siap ya anak-anak? 1, 2, 3. Kitab Allah yang 4, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hai, itulah kitab Allah yang wajib kita imani dan wajib kita amalkan. Pertama kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Kedua kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Ketiga kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Keempat kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Anak-anak, kalian ulangi sendiri di rumah berkali-kali ya, biar cepat hafal.
Bagaimana sih cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Adapun cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Setelah Al-Quran diturunkan, kitab-kitab Allah terdahulu tidak berlaku lagi. Kitab terdahulu diturunkan untuk umat tertentu. Pada masa Nabi dan Rasul tersebut diutus. Hati-hati ya anak-anak, kita boleh membenarkan semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita jadikan pedoman hidup adalah Al-Qur'an. Hati-hati. Paham ya anak-anak? Anak-anak semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.